Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya Gracia Pilo di channel Apologetika Inyomanis. Ayo berapologetika. Saudara-saudara, ini tanggal 7 Januari. Ini postingan di awal tahun, di mana 7 Januari ini pun saya menyampaikan selamat hari Natal kepada kawan-kawan dari Kristen Ortodoks, karena tanggal 7 Januari inilah hari Natal yang mereka rayakan. 7 Januari di kalender kita sekarang Gregorian itu sama dengan tanggal 25 Desember kalender Julian yang lama. Selamat merayakan Natal. Dan di postingan awal tahun ini, tahun 2021, saya akan mereupload ulang film debat saya, debat yang terakhir. Saya 4 kali berdebat dengan ustadz-ustadz muslim, 1 kali dengan Menahem Ali dan Mas'ud di Universitas Muhammadiyah Gresik. Debat yang kedua, Ustadz Mas'ud dan Kiai Haji Fadil Taslim di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yang ketiga, di Widyagama Malang, saya berdebat dengan Ustadz Menahem Ali, Muhammad Ali, dan Subianto Sukoco. Dan yang ini yang terakhir, debat saya yang keempat melawan Menahem Ali dan Ustadz Mas'ud. Sejak debat yang keempat ini, Menahem Ali, Abdullah Wasi'an Foundation, dan organisasi-organisasi penggiat mu'alaf yang lain-lain yang selama ini selalu berhubungan dengan saya, ngajak kita berdialog, berdebat, dialog terbuka Islam Kristen, menghilang dan tidak pernah mau menerima tawaran dari saya untuk berdialog, untuk dialog yang kelima, keenam, ketujuh, tidak ada yang mau. Dan di debat yang keempat ini debat yang paling ramai, karena baik Kristen dan Muslim sama-sama menampilkan dialog yang saling serang menyerang, sangat bagus. Tapi ya mau dikatakan apa lagi ya, setelah debat yang ini Menahem Ali dan kawan-kawan kayaknya kapok nak mau ketemu dengan saya untuk yang keempat kali. Ya karena mereka udah menolak dan tidak mau bertemu lagi dengan saya. Ya sudahlah, saya apa yang harus saya katakan lagi, tidak bisa ngomong lagi lah. Demikian juga di dalam postingannya Ayah Sofia, Ustadz Kenama mengaku nggak berani berhadapan dengan saya. Ya, saya harus berbesar hati kalau memang seperti itu, mereka sudah tidak punya keberanian menghadapi saya, ya sudahlah. Kenama Media Center, kalian berani atau tidak debat terbuka dengan Gracia Pelo? Takut, ya, udah ya Pak Gracia, kami nggak berani, takut, ya, gitu aja. Jadi tolong untuk murid-muridnya Kenama yang masih kelasnya kelas cendil, kelas meri, bersabar untuk kamu sampai pada saatnya bisa ketemu dengan saya. Saya bukan tidak pernah atau tidak berani atau takut berdebat. Silakan Anda lihat film yang berikut ini. Saya 4 kali berdebat dengan Islam, 3 kali berhadapan dengan Menahem Ali secara langsung, dan selama 3 kali perdebatan saya dengan Menahem Ali tidak bisa berkutik di saat ketemu dengan saya, Gracia Pilo. Saya sudah berdebat dengan Menahem Ali saat saya kelas semester 3, pertemuan pertama. Semester 5 saya ketemu lagi dengan Menahem Ali. Dan di dalam rekaman ini ada ralat, saya belum STH, saya masih semester 8 sedang membuat skripsi. Jadi Gracia Pilo sudah berkali-kali melakukan debat terbuka. Silakan Anda saksikan rekaman debat ini.
Baiklah, kita akan mulai acara dialog pada pagi hari ini. Untuk section yang pertama, setiap pembicara akan saya berikan waktu 20 menit untuk memaparkan tentang siapakah Isa Al-Masih itu berdasarkan Bible dan Quran. Saya juga berharap kepada pembicara Kristen tidak usah sungkan-sungkan, tidak usah ada rasa khawatir. Kalau itu ada ayat-ayat dari Quran yang perlu diungkap, ungkapkan saja. Insya Allah tidak ada apa-apa, ungkapkan saja. Demikian pun juga pembicara Kristen yang seringkali juga menyitir, yang seringkali juga mengambil ayat Alkitab juga tidak menjadi masalah. Jadi sampaikan saja apa adanya, yang penting itu berdasarkan data yang ada. Ya. Jadi untuk yang pertama kalinya saya berikan waktu kepada pembicara Kristen, kepada hambanya Saudara Gracia, untuk dapat menyampaikan, memaparkan siapakah Isa Al-Masih itu berdasarkan pandangan Quran dan Bible. Waktu dan tempat kami berikan. Ya, kenapa? Oh, alatnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, selamat pagi. Saya tidak perlu memperkenalkan diri. Saya sudah bersua dengan Abdullah Wasihan ini kali keempat. Terakhir di Malang mengenai ritual ya. Sebelumnya Yesus berpesan, pertama kali tentang kelahiran. Oke, saya tidak akan punya waktu. Saya langsung akan memulai materi saya. Saya di sini mewakili orang Kristen dengan iman Kristen yang memiliki patokan iman atas Alkitab dan bukan Quran. Pandangan saya bahwa bimbingan saya itu Yesus, bukan Buddha, bukan yang lain. Jadi Anda semua tolong bisa memahami bahwa apa yang kami presentasikan ini dari perspektif Kristen. Orang Kristen kalau ngomong tidak pernah keluar dari ayat. Tanya orang aliran apapun, GPDI, Protestan, dia pasti akan tanya, Yesus itu adalah firman yang kekal. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 jelas. Dia adalah firman yang berada di dalam Allah, yang menciptakan segala yang ada, yang menciptakan hidup, dan firman yang semacam inilah yang akan menjadi manusia. Firman nuzul menjadi manusia. Oleh karena itu gak ada orang Kristen yang menolak wujud nuzulnya itu utusan. Wujud nuzulnya itu adalah Nabi. Dia makan, dia tidur, dia lapar. Satu orang Kristen pun gak ada yang nolak itu loh. Tapi masalahnya orang Kristen di dalam iman Kristen, Yesus itu seperti kata Alkitab kami, firman yang menjadi, yang nuzul menjadi manusia. Ayat 14. Wa kalimat jasad insan, bahasa Arabnya, bahasa aslinya kayak logos substegen itu. Logos, firman yang kekal yang menciptakan alam semesta di dalam pasal Kejadian kita Taurat, menjadi itu menjadi manusia. Oleh karena itu orang Kristen tidak hanya cukup mengatakan Yesus hanya manusia tok. Dari abad pertama dia akan memandang Yesus dalam dua kodrat. Wujud nuzulnya sang firman menjadi manusia benar-benar manusia, benar-benar temporal. Tetapi hakikat Yesus seperti kata Rasul Yohanes itu adalah firman yang kekal yang dari Allah yang menciptakan alam semesta, itu bukan ciptaan. Mengenai Yesus ini adalah tokoh sejarah, kita semua nggak ada yang nolak ya. Bukti-bukti sejarah Anda bisa lihat Alkitab itu fakta sejarah. Dia ditulis orang yang bertemu langsung dengan Yesus di abad pertama para saksi mata. Ini bukan wangsit gaib dan segala macam ya. Ini apa yang dilihat. Kalau bahasanya Yohanes luar biasa. 1 Yohanes 1 pasal 1 dibilang
apa yang saya dengar dengan telinga saya ini loh, yang saya lihat dengan mataku sendiri loh, yang aku raba dengan tanganku bahwa firman itu turun dan benar-benar hidup, itu yang aku beritakan kepadamu. Kedua, Injil itu adalah catatan yang sesuai dengan fakta sejarah, bukan dongeng, dan juga termasuk buku-buku abad pertama. Ini contohnya saya bawa di sini, buku-buku sejarah. Orangnya lahir tahun 337 Masehi, nulis bukunya tahun 90. Ini namanya Yosefus, orang suku Lewi, bukan orang Kristen, dari pihak imam, dari pihak yang membunuh Yesus, yang mencatat bahwa memang Yesus melakukan ribuan mujizat dan dia digantung oleh rabi-rabi kami, dibunuh, disalib. Ini musuhnya orang Kristen yang tidak beragama Kristen mencatat. Ada juga mau lihat Tacitus orang Roma, itu tahun 54, silakan. Mau lihat Legon. Semua data-data sejarah non Alkitab ada di data ditulis sama orang-orang non Kristen. Sama versinya, bahwa Yesus melakukan mujizat dan dia mati disalib. Saya tidak akan ngomong tentang sisi kemanusiaan Yesus, karena saya tahu Pak Maskot dan Pak Ali akan menjabarkan itu dan kita akan menolak. Saya tegaskan ya, kalau hanya ngomong manusia Yesus, kami tidak menolak, itu akan mereka jabarkan. Tapi kalau Yesus adalah manusia, menurut pandangan Kristen, itu tidak benar, tidak benar. Nah, Yesus yang Alkitab, Yesus yang ada di dalam sejarah, ternyata banyak orang-orang bid'ah Kristen yang tidak pernah ketemu Yesus, nulis kitab-kitab dongeng. Contohnya Injil Thomas. Saya minta tolong satu orang Kristen, satu orang Muslim, dokumen-dokumen tentang Injil-Injil palsu ini saya bawa, saya sudah fotokopikan. Jangan lihat dokumen Injil Thomas versi A, manuskrip yang dinamik B, jangan bisa baca. Tolong Mbak Yana, di sana ada beberapa fotokopi, sebar ke orang-orang Muslim, orang-orang Kristen supaya lihat ini loh. Kalau saya ngomong ini pakai data ya Pak ya. Orang Muslim saya minta tolong satu, bagikan itu kitab-kitab anu. Injil Thomas ini munculnya tahun 150, tahun 190 abad kedua. Ini ada dua manuskrip Yunani A, manuskrip Yunani B. Ini ceritanya bohong karena apa? Thomas itu sudah mati tahun 50 di India. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati abad pertengahan abad pertama bangkit dari kubur, nulis buku, dan tidak ada satupun muridnya Rasul Thomas di India. Gerejanya masih ada hari ini. Gereja Martoma, Ortodok Malayalam masih ada. Tidak ada satu muridnya Thomas yang mengatakan Thomas tulis Injil, ini palsu. Anda tahu aliran kafir, aliran bid'ah Kristen abad kedua ini isinya apa? Nulis cerita bohong bahwa Yesus hari Sabat main lempung, membentuk lempung dari burung. Terus, nah versi Yunani A mengatakan orang Yahudi dewasa melapor ke bapaknya Yesus, Yusuf. Versi Yunani B, teman sepantar Yesus yang melapor ke orang tuanya. Yusuf datang ke Yesus. Yesus, kenapa kamu main di hari Sabat? Yesus menegur, kamu tidak mengerti kuasa Allah. Patung lempung burung diangkat, dilempar jadi burung beneran. Ini loh, cerita bohong ini. Dokumennya di sini saudara, fotokopinya nanti ada bisa baca. Ini kumpulan buku, kitab-kitab apokrif Perjanjian Baru. Kita menolak tulisan, kita jijik dengan tulisan-tulisan bohong yang ditulis orang yang ngaku-ngaku rasul, orang rasul yang sudah mati kok. Dan tidak ada riwayat dari para murid-muridnya Thomas, dia tulis Injil. Kita hanya percaya apa yang ada di sejarah tulisan saksi mata. Nih, dia mati di tahun 50 di India. Gerejanya masih ada. Kisah palsu dari kelompok-kelompok bid'ah Kristen yang lain itu yang nulis Injil Yakobus. Di sini ada fotokopinya, silakan Anda nanti baca. Injil Proto yang Injil Yakobus itu baru muncul, baru ditulis abad keempat, disinggung oleh beberapa bapak gereja, Origenes dan beberapa yang lain. Ini palsu, ini bohong.
Yakobus sudah mati antara tahun 49 dan 50, mati dibunuh sama orang Yahudi di Yerusalem. Bagaimana mungkin dia muncul di abad keempat dan murid-muridnya Yakobus yang ada di Yerusalem nggak tahu kalau dia nulis Injil? Ini bohong ini. Tapi disimpan dokumennya supaya saya bisa tunjukkan ini loh, tulisan-tulisan palsu, tulisan-tulisan omong kosong. Dan Alkitab tulisan-tulisan apa? Pertama ini yang benar. Kita bohongnya pertama, Sakaria dibilang imam besar, penipu itu. Imam besarnya Kayafas. Kalau kepingin tahu siapa jadi imam besar di Yahudi, tanya di Talmud 3 di daftar silsilah. Rabi ini digantikan oleh siapa? Ada semua daftarnya. Sakaria itu bukan imam besar, imam biasa. Kedua, karena dia imam biasa, tidak mungkin dia tinggal di Bait Allah karena hukum Yahudi di dalam halakha menolak siapapun tidak boleh tinggal di imamat di Bait Allah, di Baitul Maqdis, kecuali imam besar dan para pelayannya. Jadi Sakaria tinggal di imam besar terus nyara Maria itu omong kosong. Ini tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan catatan sejarah. Kita bohong di dalam Proto-Evangelium 4, Proto-Evangelium Yakobus ini. Maria itu setelah umur 12 tahun dicarikan jodoh. Undiannya pakai anak mana ini loh. Ini pun bohong, tidak ada tiba-tiba ini. Ya, jadi ingat, Yakobus menurut sejarah mati di tahun antara 49 dan 50-an, dibunuh sama orang-orang Yahudi di Yerusalem. Ini contoh Injil Tufulia yang ngomong bahwa Yesus masih bayi bisa ngomong, ini bohong juga ini. Ini Injil contoh apa namanya dokumennya. Dokumen aslinya ditulis dalam bahasa Yunani abad keempat. Masih ada lagi beda-beda Kristen itu sangat fanatik sama Yesus, tapi Yesusnya Yesus dongeng. Contoh adalah yang namanya Injil palsu Matius. Anda tahu palsunya baru muncul abad ke-5 ini loh. Matius itu mati sekitar tahun 60 di Ethiopia. Dia dibunuh waktu mengabarkan Injil di Ethiopia itu tahun 60 mati. Dia tidak pernah bangkit dari maut dan nulis Injil di abad ke-5 ini bohong. Kami jijik pada data-data ini, tapi kami simpan untuk kami pelajari. Anda tahu apa yang dibilang sama di dalam buku ini? Kita bohongnya Anda tahu? Yang ditolak sama rasul-rasul. Matius ngajar di Yerusalem ya, muridnya di Yerusalem ada. Gereja Ortodok Ethiopia masih ada sampai hari ini. Tanya coba orang-orang Ethiopia kalau tidak percaya. Apakah Matius bangkit dari kubur abad ke-5 terus tulis Injil? Dan ada saksi mata, bohong ini. Anda lihat. Injil bohong ini mengatakan Yesus masih kecil dibawa ibunya dalam perjalanan. Mereka capek, dia duduk di pohon rumah di padang gurun. Maria lapar, cerita Injil bohong ini. Bayi Yesus tahu ibunya lapar, dia kasih kode. Pohon kurma yang penuh buah langsung menunduk. Sebelumnya itu pada waktu perjalanan diikuti binatang-binatang buas dikawal dan binatang itu hormat sama bayi Yesus. Setelah pohonnya merunduk, Maria memetik kurma makan kenyang. Ini cerita bohongnya di luar biasa lucunya ini. Setelah dia makan kenyang, ketika meletak, pohonnya naik. Anda lihat ya, baca ya, yang saya kopikan ya, saya ngomong pakai data. Ini Injil bid'ahnya orang Kristen. Terus Maria haus, dikode. Dari pangkalnya pohon kurma lain dan Maria dan orang-orang Yesus bisa minumnya di situ. Ceritanya luar biasa, bombastis, tapi ini dongeng. Orang Kristen tidak suka dengan dongeng. Apa yang tidak sesuai dengan sejarah tidak akan kita pakai, kita tidak pangkat nanti kita bohongin. Kita jijik ya, kita jijik banget. Terus Matius mati dibunuh di Ethiopia. Gereja Ortodok Ethiopia masih ada sampai hari ini. Tanya pendeta-pendetanya, ada enggak riwayat Matius bangun di abad ke-5 terus Injilnya? Injil selain Injil Matius yang kita pegang ini. Terus ada juga ini Injil Yudas, ini di berita di National Geographic. Ini juga Injil konyol ini. Ini bid'ah Kristen abad kedua, kelompok-kelompok ilmunya Kristen yang tidak kenal Yesus, yang tidak ikut ajaran para rasul. Mereka mendirikan sekte-sekte dan ngarang-ngarang kitab sucinya. Kenapa dikatakan Yudas ini, Injil Yudas ini palsu? Yudas sudah mati di hari
yang sama dengan Yesus disalib, bahkan sebelum Yesus disalib. Pada waktu dia menjual Yesus dengan 30 keping perak, jam 9 pagi Yesus dipukuli sama orang, disiksa sama tentara Romawi, sama orang-orang Yahudi. Dia langsung kaget, aku nggak nyangka apa yang aku lakukan dampaknya seperti ini. Yudas dengan sedih hati dia lari membawa uang ini ke imam-imam, dan uangnya dilempar. Aku nggak mau terima uang ini. Setelah uangnya dilempar jam 9 pagi, catatan sejarah bilang apa? Dengan sedih hati dia lihat gustinya dibahagiakan begitu. Dia hendak gantung diri. Jam 9 gantung diri. Yesus disalib jam 12, baru matinya jam 3. 6 jam sebelum Yesus mati, Yudas sudah mati. Jadi bagaimana mungkin ada dua orang yang tergantung, satu di kayu salib dan satu gantung diri, sama-sama tergantung dan mati di hari sama, dua-duanya Yudas ini bagaimana mungkin? Pada waktu Yudas disalib, di mana nulisnya itu? Jadi itu dia nulis di mana? Kapan nulisnya? Ini tidak masuk akal. Jadi ini cerita-cerita yang sangat mengerikan. Dokumennya yang tinggal dulu. Ini loh, dongeng masuk akal. Yudas nulis Yudas di mana dia disalib? Andai kata disalib. Pada waktu dia disalib dia kaya. Baby, itu Yesus, itu Yudas. Goblok. Kira-kira bisa gitu loh. Dia protes. Wah, aku bukan Yesus, aku sih juga pergi di pantai ini. Dia berteriak, ada cerita kayak begini. Ini konyol banget. Ini konyol banget ini. Yudas mati lebih dahulu faktanya, saudara. Yesus belum mati, dia sudah mati di hari yang sama. Namun Yudas. Ini ada juga cerita yang konyol. Ini yang dia buka, Pak. Kedatangan Gawaita. Anda tahu itu buka, Pak? Itu bukunya orang-orang Sabian. Kitab sucinya orang Sabian pernah baca belum? Ini saya kasih foto ini. Haran Gawaita. Ini sekte monoteisme yang tumbuh di Arab abad 4, abad 5, 200 tahun sebelum Muhammad. Dan dia ngarang-ngarang silsilah Yesusnya konyol ini. Ini bukunya orang Sabian. Anda bisa lihat di Haran Gawaita di Tajul Vatikano halaman 3. Atau Anda bisa kopi dari buku ini. Ini PDF-nya ada. Islam Ideal Historis yang mulai buku ini tulisannya Rafa Amani. Waktu kurang 4 menit lagi. Ya. Dibilang Yesus itu anaknya Maria itu anaknya Musa itu putri Imran. Musa itu anaknya Imran. Jadi Yesus ini keturunannya Imran, keluarganya Imran. Hanya Imran itu buyutnya Yesus. Ini omong kosong. Maria itu sukunya Yehuda, Yusuf itu sukunya Yehuda. Imran, Musa sama ini orang-orang yang hidup di abad 1600 tahun sebelum Masehi. Imran itu Amram kalau di Alkitab. Tidak mungkin Pak Musa ini palingnya kakaknya Yesus atau pamannya namanya keluarganya Yesus, turunannya dari Imran. Tidak mungkin Imran itu sukunya Lewi. Lihat itu orang. Nah, tapi kita yang hampir sama itu juga ada di Quran. Maria putri Imran. Di Ali Imran 35 istri Imran hamil. Begitu lahir anaknya dikasih Maria, namanya Maria. Maria sudah gede, dibawa ke Bait Allah. Siapa yang merawat? Diundi, Zakaria kena. Harun itu katanya Al-Quran itu saudaranya Musa. Maria itu saudaranya Harun. Musa itu saudaranya Harun. Kelihatannya ini sama dengan Alkitab. Imran punya anak Harun, Miriam Musa. Ini anak-anaknya Imran. Kelihatannya betul mirip. Tapi yang jadi masalah kok bisa Maria ini, Maria yang hidup tahun 1600 Masehi di Mesir, kok jadi punya Yesus itu namanya akal. Dan untuk masalah ini sudah ditulis sama di bukunya yang diterbitkan kantor Palis Majid itu, Muhammad Ahmad Talabullah, itu orang Mesir, nulis disertasi doktoral. Dia ngaku bahwa Imran itu keluarganya Yesus, itu kesalahan sejarah. Ini orang Arab sendiri yang nulis. Yang terjemahin ini orang-orang yang Nurul Majid, dan jangan ngomong bahwa Nurul Majid dan kawan-kawan Anies Baswedan bahasa Arabnya itu kalah dengan anda semua ini. Andaikan kok Anda lebih pintar dari Anies Baswedan dalam bahasa Arab, lebih pintar dari Nurul belum rendah hati. Rendah hati ya. Gila-gila orang para Madinah ya. Ini para Madinah saya fotokopikan, Anda bisa lihat ya. Yang aku itu kekeliruan sejarah. Ajaran Kristen tentang hari Kamis, Allah satu-satunya hakim, mayatnya ada.
Hanya pencipta yang boleh mengadili ciptaan. Tokek tidak boleh mengadili kerbau. Tokek ciptaan, kerbau itu ciptaan. Yesus hakim hari kiamat, maka Yesus adalah Yesus yang menentukan ke surga dan neraka. Ada satu ajaran sesat yang disebut Yesus. Yesus menolak dengan tegas yang di Alkitab bahwa ajaran di surga ada pernikahan, ada senggama. Yesus ngomong ayatnya bilang apa? Kamu sesat, kafir, bid'ah, kamu tidak ngerti kitab suci dan kuasa Allah. Ajaranmu bukan dari Allah, ajaran iblis. Di surga tidak ada orang bersenggama, tidak ada kawin dan dikawinkan, tetapi tubuh kita yang darah daging ini diubah menjadi tubuh malaikat. Kita hidup dalam dimensi spiritual, bukan yang tertarik dengan wanita, kita bersenggama dan segala macamnya. 1 menit lagi. Nah, apa yang ditolak Yesus, ini ayatnya banyak loh. Ditulis di Matius, Markus, Lukas. Artinya benar-benar Yesus mengatakan ajaran senggama di surga, ajaran iblis, ajaran kafir. Malah ini yang kalian imani. Mau buka jalan lain, Ibnu Katsir atau monggo surat Yasin 55 bunyinya gimana? Dan Yesus sendiri pada waktu hidup dia ngaku pengharapannya orang-orang Israel. Saya tidak mau berdebat masalah tafsir asli Yesus Mesias kayak begini, tafsirnya Nabi Yonatan itu rapinya kayak begini dah. Yesus ditanya pengakuan dari Yesus ngaku kalau aku imam, apa Mesias? Yang kamu tunggu-tunggu itu aku. Ayatnya Matius 24, sebab banyak orang akan datang pakai nama-namaku, akunya Yesus. Mereka akan mengatakan aku Mesias, bohong itu Mesias palsu. Setengah menit lagi. Yang menarik, Saudara Ali ini mengajarkan suatu aliran baru Islam Mesiani. Mesiasnya itu Muhammad, Al-Masihnya itu Muhammad, jadi Muhammad Kristus. Dalam mengajarkan tentang ajaran Mesiasnya itu adalah Muhammad. Ini orang yang di sini sebagainya. Ini sekian saya juga. Pinter nyusun kata, ayatnya ditarik ini, kitab-kitab Yahudi. Pertanyaan sederhana bagi orang yang bodoh seperti saya. Anda orang Muslim kan? Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tunjukkan satu ayatmu. Ngomong pinter, ayat ini. Iya, buat kabarnya sudah dari hadis sampainya mana? Tidak ada besoknya, sunannya mana? Sudah habis. Soalnya tadi sampai terlalu ngomong, dikurangi semua. Ya saya komplain. Kalau tidak ada ayatnya di Quran, hadis sampainya coba tunjukin. Kalau ada Muhammad itulah Al-Masih. Ajarannya ini, kelompoknya apa namanya Islam Mesianiknya hal ini. Mana hadis sunannya? Hadis doifnya pun tidak apa-apa. Kitab sirahnya silakan. Jadi ajarannya Ali bahwa Muhammad itu Al-Masih, Muhammad Kristus itu menggelikan dari sisi Kristen maupun sisi Islam ya. Kira-kira begitu. Ya, oke, terima kasih. Apostol buat saudara-saudara Joshua. Bapak Ibu saudara jemaat yang dirahmati Allah, khususnya buat saudara Islam, tolong digarisbawahi, nanti mungkin menjadikan pertanyaan di akhir dialog ini. Apa yang disampaikan oleh hambanya saudara Gracia sudah begitu tegas dan berani, ya, tegas dan berani menyampaikan bahwa apa yang dituduhkan orang Islam selama ini bahwa Bible, khususnya Injil yang dibawa oleh orang Kristen itu palsu, ditolak tegas oleh saudara Gracia. Dan justru saudara Gracia sudah menyampaikan dengan tegas bahwa Kristen bid'ah pada zaman tahun 5 Masehi, ya, itu ada banyak dongeng kepalsuan, dongeng kesesatan, dan yang ditulis oleh Injil-Injil yang tidak dipakai oleh orang Kristen sekarang, Injil-Injil yang dahulu, itu lalu disampaikan oleh saudara Gracia. Kalau saudara-saudara di Islam suka baca Al-Quran, saya yakin akan tahu bahwa yang disampaikan oleh saudara Gracia itu semuanya ada dalam Al-Quran. Ya, ya. Nah, ini saya nyampaikan sebenarnya ada pertanyaan yang sangat profesional ya. Jadi ada dalam Al-Quran, baik Yesus bikin burung, baik Yesus tidak itu, termasuk keluarga Imran dan berbagai banyak hal, itu semua ada dalam Al-Quran. Jadi nanti tolong menjadi catatan bagi saudara Muslim supaya nanti ada sebuah pertanyaan yang profesional, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembicara.
Baik, untuk pembicara yang kedua, kami akan berikan kepada Ustadz Mas'ud. Saya mengharapkan juga Ustadz Ali dulu, Ustadz Ali dulu. Saya berharap bahwa apa yang disampaikan oleh pembicara di Islam tidak ada sedikit pun untuk menyinggung pembicara Kristen. Jadi tugas dari pembicara Islam menyampaikan data sesuai dengan tema. Jadi tidak diizinkan untuk memprotes, mengkritiki apa yang disampaikan oleh pembicara Kristen. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Saudara-saudara, giliran saya untuk menyampaikan mengenai materi Al-Masih dalam Al-Quran ini cukup penting untuk kita pahami bersama baik Kristen maupun Kristiani. Sekali lagi saya akan membuka persoalan ini dari perspektif ayat Quran dulu. Saya mulai dari surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 156 ayat 157. Ayatnya pada awalnya itu berbunyi wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam. Sebetulnya ayat ini sangat panjang, tetapi saya cukupkan pembahasan ini pada awal dari ayat itu. Wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam. Saya mulai dari pemahaman para ahli tafsir. Qaulihim di sini bukan merujuk pada satu orang, tapi merujuk pada komunitas. Komunitas di sini adalah mereka yang menyatakan bahwa telah terjadi pembunuhan dalam konteks sejarah. Jadi sejarah pembunuhan itu betul-betul telah terjadi, dan dengan ungkapan totalnya memberikan makna bahwa itu bukan sesuatu yang sifatnya kira-kira, tetapi menunjukkan pada makna kepastian. Totalnya kami benar-benar telah membunuh. Siapa di sini yang dimaksud yang dibunuh? Yang dibunuh di sini Quran menyebutkan dengan ungkapan yang sangat aneh menurut saya, yakni dengan ungkapan Al-Masih. Kenapa ayat ini tidak menggunakan ungkapan Masihan, tapi menggunakan ungkapan Al-Masih? Apa yang membedakan makna Masihan dengan Al-Masih? Itu poin pertama. Kemudian dirangkai dengan ungkapan pernyataan kedua, kata kunci kedua, yakni dengan kata Isa. Jadi penegasan Al-Masih di situ yang dimaksud bukan yang lain, tetapi adalah orang yang bernama Isa. Kemudian dipertegas lagi, ini kode yang ketiga menurut saya, dan Quran betul-betul sistematik ketika menyusun kata-kata ini. Kode yang ketiga adalah ungkapan Ibn Maryam. Jadi yang pertama ada ungkapan Al-Masih, yang kedua Isa, yang ketiga Ibn Maryam. Ini tidak bisa dibaca dari tafsir saja, tetapi harus dibaca dari sisi historis sejarah. Apakah betul ungkapan ini bisa diteliti dari konteks sejarah? Jawabannya iya. Baik, saya mulai sebagai pengantar pertama. Mengapa tidak disebut Masihan, tetapi disebut Al-Masih? Kalau Masihan itu menunjuk pada satu orang, dan orang ini tidak diketahui siapa yang dimaksud. Tapi kalau disebut Al-Masih, itu orang sudah memperoleh gelar Masihan, Mesias kalau bahasa kita, tetapi yang dimaksud sudah ditentukan, itu orang yang bukan yang lain. Jadi kalau begitu ketika seorang Muslim membaca Quran, sudah ada bayangan, bisa membedakan berarti bukan hanya seorang Mesias, tetapi sebetulnya banyak Mesias. Disinilah kita perlunya belajar sejarah.
Saya mencoba membawa buku yang cukup penting untuk dipelajari bersama, dan ini buku akademik yang diterbitkan oleh Oxford University Press. Ini terbitan di London. Betul-betul buku yang sangat penting dibaca semua, siapapun, apapun agama kita. Buku ini berjudul Christ atau Mesias. Christ ini menunjuk pada gelar Yesus dalam istilah bahasa Inggris yang sebetulnya diambil dari kata Christos bahasa Yunani, dan Christos itu merupakan padanan dari kata Mesias. Kemudian Mesias di sini sebetulnya maknanya sama dengan Kristus dan maknanya sama dengan Kristus. Jadi sebetulnya Mesias itu bukan satu, tapi banyak. Dalam konteks sejarah bukan hanya Yesus sendiri yang dikenal sebagai Mesias, tapi sebelum Yesus itu banyak yang disebut sebagai Mesias. Saya ambil contoh singkat saja, nanti bisa didiskusikan. Orang yang pertama kali mendapatkan gelar Mesias itu adalah Harun. Umat Islam menyebutnya Nabi Harun. Umat Yahudi menyebutnya Kohen Hamasiyah. Kohen Hamasiyah ialah Harun. Jadi Harun itu disebut sebagai Mesias. Ini yang pertama. Jabatannya sebagai imam Kohen. Kalau saya bicara Kohen ini memang agak sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena dalam bahasa Ibrani Kohen itu lebih tepat diartikan priest. Tapi kalau bahasa Arab kahin itu menunjukkan makna dukun. Jadi ini nampaknya ada sesuatu pemahaman yang keliru dalam konteks bahasa Indonesia. Sebetulnya Kohen dan kahin itu memang jabatannya sebagai priest, baik dalam kultur Ibrani maupun dalam kultur Arab. Kembali pada persoalan tadi. Jadi yang pertama kali memperoleh jabatan sebagai Mesias itu adalah Harun. Gelar lengkapnya adalah Kohen Hamasiyah. Yang kedua ada juga Nabi Elisa. Dia disebut sebagai Nabi Hamasiyah. Jadi ada seorang nabi yang bergelar Mesias. Kemudian ada juga lagi satu tokoh yang terkenal, dan ini diabadikan nama di jalan di kota Yerusalem, Malah Salomo Street, Jalan Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman yang kita kenal sebagai Nabi Sulaiman dalam Quran itu ternyata dalam tradisi saudara kita yang tertua, dia disebut sebagai Melech Hamasiyah. Melech Hamasiyah artinya Raja Mesias. Saya akan tunjukkan satu bukti. Buku saya mulai di sini ada. Oh iya. Ini saya tunjukkan satu bukti. Ada sebuah Haggadah yang dibaca oleh setiap orang Yahudi. Haggadah itu semacam buku doa. Kalau bahasa Islamnya itu buku doa. Buku doa ini selalu menyebut Sulaiman atau Salomo itu sebagai Mesias, sebagai Mesias. Ada ungkapan doa begini: Rahimna Adonai Eloheinu El Yisrael Immicha. Kasihilah kami, wahai Tuhan, sembahan kami atas Israel umatmu. Well, Yerusalem dan atas Yerusalem kotamu. We'ation misken kebodiha, dan atas Sion tempat kemuliaanmu. Wa'al malkhat David Mesihika, dan atas kerajaan dari keluarga David, keluarga Daud, Mesihika, Mesias. Jadi Mesias itu bukan hanya satu, tapi banyak. Itulah sebabnya ketika baca Quran langsung kita memahami kenapa ini ada kata al-ma'rifah, penentu. Itu menunjukkan bahwa orang yang dimaksud di sini diyakini oleh orang Yahudi itu bukan diyakini dalam arti menerima dia sebagai Mesias, tapi itu adalah kalimat ejekan orang Yahudi. Kami telah membunuh Mesias yang kamu anggap Mesias itu.
Itu maksudnya. Siapa Mesias yang kamu anggap Mesias yang kamu bunuh dan dianggap palsu itu? Disebutkan namanya Isa. Ini agak menarik sebetulnya. Kenapa Tuhan menggunakan istilah Isa? Apakah Isa itu orang Arab? Jawabannya tidak. Apakah Isa itu istilah bahasa Arab? Jawabannya tidak. Itu berasal dari bahasa Suryani atau Arami yang diarabkan. Nah, Gracia Apedo itu adalah dari komunitas Ortodoks Syria. Saya lebih paham bahasa Suryani. Nanti kita bisa. Saya koreksi, saya bukan dari Ortodoks Syria, tapi saya pernah Yang jelas dia pengusung ideologi ajaran Kristen Ortodoks Syria di Indonesia. Jadi Isa, istilah Isa itu adalah dari bahasa Suryani. Semua para pakar sepakat, tidak ada yang tidak sepakat bahwa istilah Isa itu bahasa Suryani yang diarabkan. Dan memang betul, Nabi Isa itu bukan orang Arab, dia orang Suryani. Dia bernama Suryani. Dan kebetulan ini juga dipertegas. Saya kebetulan hari ini bawa namanya Alkitab Edelem Besemetur. Alkitab Edelem Besemetur ini berarti Alkitab Injil berbahasa Madura untuk orang Kristen Madura. Di sini ada namanya Perjanjian Anyar, berarti Perjanjian Baru. Ada Injil Matius. Di sini tertulis area keterpangatoan Isa Al-Masih, Toronan Dawud, Toronan Ibrahim. Ini adalah daftar silsilah Isa Al-Masih, Toronan Dawud, turunannya Daud, keturunan Daud, Toronan Ibrahim, keturunan Ibrahim. Berarti orang Kristen di Indonesia minimal yang berbahasa Madura ini sepakat bahwa imannya umat Kristen itu berkaitan dengan tokoh ini, sama-sama mengakui bahwa itu disebut Isa. Sedangkan Islam mengakui dengan Isa. Nah, kemudian bagaimana bisa menjadi nama Isa? Kebetulan hari ini saya juga bawa ada pesita di situ. Ini yang pesita, yang aslinya saya juga bawa ini. Ini bawa Isa, pesita. Ternyata nama Isa menurut Kristen Ortodoks Syria maupun Assyria, orang Assyria lebih punya kepercayaan bahwa Perjanjian Baru itu aslinya ditulis dalam bahasa Suryani, yang bahasa Yunani itu adalah terjemahan. Sementara Kristen yang bukan Ortodoks Assyria dan Armenia, mereka berkesimpulan aslinya Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Suryani. Ini persoalan internal kaum Kristen. Sebetulnya bahasa asli Perjanjian Baru itu Yunani atau Suryani? Mana yang terjemahan, mana yang bahasa Wahyu? Sampai sekarang tidak tahu. Jadi yang asli yang mana? Suryani kan? Ataukah Yunani? Kalau bahasa Suryani nampaknya ada kedekatan dengan versi Islam, karena mereka menyebutnya di sini dengan ungkapan Aiso de Mesiha. Ini menyebutnya Aiso de Mesiha. Orang Arab itu kan nggak bisa ngomong Aiso. Orang Suryani bisa ngomong Aiso. Karena kesulitan, maka menjadilah Isa. Sama seperti orang Jawa. Orang Jawa itu kalau ngomong bawang, lawang. Orang Madura nggak bisa ngomong lawang, belum. Sama seperti Aiso menjadi Aisa. Sementara yang bahasa Yunani tidak tertulis Aiso de Mesiha, tapi tertulis Yesus Kristus. Agak tahu. Nah, di sini pendekatan sejarah dan bahasa itu penting. 4 menit lagi. Jadi bicara mengenai Isa. Nah, kemudian kalau yang ketiga dalam Quran disebutkan mengenai Ibnu Maryam. Tadi saya lupa ya, bicara mengenai Al-Masih yang ditolak tadi, bahwa itu bukan kalimat persetujuan, tapi kalimat ejekan. Ternyata tercantum dalam kitab agama Yahudi sendiri. Ada pernyataan seperti itu. Pada saat perayaan Paskah, Yesus orang Nazaret digantung. Sebab selama 40 hari sebelum eksekusi dijalankan, muncul seorang pemberita yang mengatakan, inilah Yesus Al-Nasri yang akan dirajam dengan batu sebab dia telah mempraktekkan sihir dan magis yang mempengaruhi orang-orang Israel agar murtad.
Barang siapa dapat mengatakan sesuatu untuk membelanya, hendaklah tampil dan membelanya. Tetapi karena tidak ada seorang pun yang tampil untuk membelanya, dia pun digantung pada sore hari. Pada sore Paskah. Ini merujuk pada kalimat yang Quran tadi mengatakan Inna qatalnal masih. Berarti itu bukan dongeng dalam Quran, tetapi terbukti dalam kitab-kitab agama Yahudi. Kemudian kenapa tadi disebutkan Ibnu Maryam? Lagi-lagi itu kode dari kita. Ibnu Maryam kenapa disebut? Karena namanya Ibnu Maryam, namanya Maryam pada zamannya itu banyak. Tapi yang melahirkan Isa ini hanya orang ini. Makanya disebut digandengkan dengan Isa Ibnu Maryam. Dan aneh, nama Maryam itu juga tidak baik dalam sejarahnya Yahudi. Maryam itu disebut sebagai stada. Stada itu wanita pelacur yang berzina dengan seorang serdadu Romawi yang bernama Pantera, maka lahirlah manusia yang bernama Yesus Kristus. Ini versi Yahudi ya, versi Yahudi. Akhirnya kenapa disebutkan nama Maryam ini? Karena penting, karena ini orang yang diolok-olok. Al-Masih diolok-olok, Isa diolok-olok, Maryam pun diolok-olok. Nah, Islam mencoba nanti meluruskan, nanti mungkin dalam sesi selanjutnya, karena saya dibatasi waktu. Mudah-mudahan meskipun sekilas ada, tapi insya Allah nanti bisa mengembang pada pertanyaan-pertanyaan. Saya kira demikian. Assalamualaikum. Kalau tadi saudara Gracia menyampaikan satu akidah yang begitu kuat, mempertahankan bahwa pembahasan yang pertama adalah Injil yang dipegang oleh orang Kristen itu sampai detik hari ini, insya Allah mungkin bagi orang Kristen sampai husnul khatimah itu dipegang bahwa itu adalah asli dan menolak selain Injil yang di luar dipegang oleh orang Kristen. Yang dibahas oleh Ustaz Ali, mungkin ingin yang saya tanyakan sedikit sama Ustaz Ali, karena belum ada sedikit kesimpulan dalam surat An-Nisa 127 yang saya tanyakan supaya publik Kristen paham banget. Walaupun tadi pembahasannya bahwa Mesias itu begitu banyak, bukan hanya Yesus, bukan hanya Isa, tapi Mesias itu begitu banyak, dimulai dari zamannya Nabi Harun. Cuma yang ingin saya sedikit ingin pertanyakan sama Ustaz Ali, sedikit aja beri kesimpulan dalam surat An-Nisa ini. Begitu Ustaz Ali dalam surat An-Nisa ini, Al-Quran atau Islam menerima atau menolak bahwa Yesus atau Isa itu disalib atau tidak? Itu yang mungkin juga harus diberikan sedikit kesimpulan supaya jemaat Kristiani bisa paham, bukan sekedar bahwa Mesias itu bukan hanya Yesus tapi banyak. Tapi berhubung di sini saudara Ustaz Ali menyampaikan surat An-Nisa 127 yang ada hubungannya tentang penyalipan, mohon diberikan sedikit kesimpulan bahwa saudara Ustaz Ali menerima atau menolak bahwa Yesus atau Isa itu disalib atau tidak. Itu aja. Monggo Ustaz Ali. Oh belum. Masih ada kelanjutan berarti? Oh masih ada kelanjutan. Ya, tolong dicatat bagi jemaat Kristen bahwa ini masih ada kelanjutan. Oh iya, paham saya, paham. Yang saya tanyakan tadi bukan tanya jawab, cuma sebagai kesimpulan. Saya yakin publik Kristen juga akan bingung tadi yang disampaikan oleh Ustaz Ali, arah kesimpulannya mana. Kalau tadi saudara Gracia kan begitu tegas kesimpulannya sudah satu, bahwa Injil yang dipegang itu adalah asli. Titik. Nah itu maksudnya satu kesimpulan yang harus dibahas. Jadi saya mohon semua pembicara mengakhiri sebuah pembicaraan harus ada kesimpulan. Titik temunya apa? Nah gitu loh. Jadi supaya nanti yang ditanyakan publik juga tidak keluar dari jalur itu. Ya. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan kepada pembicara yang ketiga, kepada hambanya Bapak Pandana Manurul. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Oke, nggak ada orang sih. Jadi saya tadi sedikit setuju dengan moderator. Jadi kan tadi Ustaz Ali membahas Mesias dari beberapa sudut sehingga tidak jelas. Sedangkan begini Bapak Ibu, Mesias dalam perspektif Yahudi itu banyak. Ketika Daud mau diurapi oleh Samuel menggunakan kata Mesaya juga. Mesaya. Ketika Saul mau diurapi jadi raja, Mesaya juga, dari kata Mesias juga.
Jadi saya jadi bertanya-tanya, apakah Ustadz Ali orang Yahudi atau tidak? Jadi saya jadi berpikir. Nah, saya sudah membuat di sini ayat-ayat keilhamian Yesus. Isa Al-Masih itu yang kesimpulan sederhananya adalah bahwa Isa Al-Masih itu setara dengan Tuhan atau Allah kalau bagi orang Kristen. Begini, tapi saya sebelum mengatakan ayat-ayat itu, ada satu kesalahan mendasar bagi orang-orang yang ingin mendekati atau mengidentifikasi siapa Isa Al-Masih itu. Paling tidak ada 3 metode yang digunakan, dan 2 diantaranya adalah metode yang salah. Ini spidol saya bawa dari rumah. Yang pertama, metode yang pertama, nanti kan saya jelaskan ada hubungannya. Yang pertama itu adalah metode dari bawah. Ini metode yang ingin mengidentifikasi Tuhan Yesus bagi kami atau Isa Al-Masih dalam Al-Quran dengan pertanyaan, bagaimana mungkin dari bawah? Bagaimana mungkin Isa Al-Masih yang adalah manusia dianggap menjadi Tuhan? Ini salah. Pertanyaannya salah. Bagaimana mungkin Isa Al-Masih yang adalah manusia itu dituhankan oleh orang Kristen? Pertanyaannya aja salah, jawabannya pasti salah. Makanya saya memaklumi nanti Ustaz Mas akan memperlihatkan, oh Isa Al-Masih itu manusia, dia makan, dia tidur, dia ditampari, dia diseret-seret, dia dilanjari, jubahnya dibuka-buka. Karena begini, memulai pertanyaan, bagaimana mungkin Isa Al-Masih yang adalah manusia bisa menjadi Tuhan? Ini musyrik. Dan ini bukan keyakinan orang Kristen. Karena tidak mungkin manusia jadi Tuhan. Setuju? Ibu-ibu setuju? Ibu-ibu setuju doang. Baik, yang kedua, ini metode historis. Ya, jadi nanti kan akan jadi masalah kalau menggunakan metode ini, Bapak Ibu. Jadi ketika Isa masih jadi berumur 2 tahun, dia masih digendong ibunya, mohon maaf, ditetei oleh ibunya, apakah dia jadi Tuhan? Karena menggunakan metode dari bawah. Nah, yang kedua, metode historis. Pertanyaannya begini, siapa Yesus? Di mana Yesus tinggal, siapa orang tuanya, apa pekerjaannya, apa saja yang dilakukan. Nanti pertanyaan ini menghasilkan bahwa Yesus itu hanya sebatas tokoh sejarah, pemimpin yang punya pengaruh, seorang tokoh yang memiliki ajaran yang baik. Ya, jadi nanti hasilnya hanya sebatas itu. Jadi metode dari bawah ini mustahil, karena tidak mungkin manusia menjadi Tuhan. Bagi saya itu tidak mungkin. Tapi yang ketiga, nah ini metode yang saya gunakan. Ini yang paling benar. Metode dari atas. Kalau metode dari bawah, memulai pertanyaan bagaimana mungkin manusia menjadi Tuhan? Bagaimana mungkin Isa Al-Masih yang pernah disalib, yang pernah makan dan minum, yang pernah marah, yang pernah disalibkan, yang pernah ditampani menjadi Tuhan? Gak mungkin. Tapi kalau metode dari atas kebalikannya, bagaimana mungkin atau bagaimana caranya Tuhan yang maha kuasa, yang tidak terbatas, yang Allah itu, Allah yang maha besar itu, nuzul atau turun menjadi manusia. Kalau ini mungkin tidak Bapak Ibu? Saya akan beberkan, karena dalam perjanjian lama dalam Torah itu banyak kali Tuhan itu menampakkan diri dalam berbagai bentuk. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim, satu kali dalam bentuk malaikat Tuhan, tapi satu kali dia menampakkan diri kepada Ibrahim dalam bentuk 3 malaikat. Ketika bertemu dengan Yusuf dalam bentuk mimpi. Ketika bertemu dengan Samuel dalam bentuk bisikan. Ketika bertemu dengan rasul-rasul yang lain dalam bentuk penglihatan. Jadi bisa, karena dia Allah yang maha besar, dia yang tidak terbatas, dia bisa membatasi dirinya sehingga menyatakan dirinya kepada umat manusia dalam bentuk-bentuk yang lain. Bisa sekali karena dia Allah yang maha kuasa. Nah, jadi kesimpulannya apa?
bahwa bagi kami Yesus itu satu sifat dengan Tuhan. Makanya Dia Maha Tahu, Dia Maha Hadir, Dia Maha Kuasa, Dia mengampuni dosa dan seterusnya. Di mana ayatnya? Di Yohanes 1 ayat 1. Boleh saya jelaskan ini. Ini bunyi Yohanes 1 ayat 1. Maafkan. Tak boleh. Nah, ini bunyi Yohanes 1. He arke he hom logos kai ho logos he pros ton teo kai theos he ho logos. Pada mulanya adalah firman. Dan hologos, firman itu pros konteo, bersama-sama dengan Allah. Pros ini sejajar, face to face, berhadapan-hadapan. Dan kai theos dan hologos, dan Allah firman itu. Dalam terjemahan Lembaga Perkataan Indonesia, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu ayat yang pertama. Ayatnya yang ke-14, dan firman itu telah menjadi manusia. Kai hologos sar egento, menjadi daging, menjadi flesh di dalam Yesus Kristus. Jadi apa? Di satu sisi dia memiliki sifat yang ilahi. Karena apa? Kai hologos prostonteo, dan kai theos hologos, dan firman itu adalah Allah. Di satu sisi dia ilahi, artinya sejajar dengan Allah, satu dengan Allah. Tapi yang kedua, dia menambahkan kemanusiaannya di ayat yang ke-14, dia insan. Dan kami menerima dua-dua ini. Dia disebut sebagai Allah, dia disebut sebagai Tuhan, memang iya. Tapi dia juga disebut sebagai manusia, juga tidak salah. Jadi ini adalah ayat-ayat yang memperlihatkan kealahan atau ketuhanan Yesus Kristus. Tunduk kan? Ya, kita lihat firman Allah yang muncul, yang turun. Lalu dia disebut yang keluar dari Allah dan seterusnya. Di Yohanes 8 ayat 58, Injil Yohanes berkata bahwa Isa Al-Masih, Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada. Bagaimana mungkin? Karena Abraham itu apa itu? Abraham itu ada di tahun 2000 sebelum Masehi. Sedangkan Isa Al-Masih ada di 4 sebelum Masehi. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Isa itu sudah ada sebelum Abraham, sebelum nenek moyang Abraham dan seterusnya. Itu membuktikan apa? Membuktikan sudut ketuhanannya. Henhake hologos, kai hologos, prostonteo, kai theos hologos. Begitu. Nanti kita akan buktikan lagi. Terus. Lalu dia menyuruh berdoa dan mengusir setan pakai namanya. Ya. Dalam ajaran Yahudi, segala doa itu harus dalam nama Hashem, dalam nama Tuhan Allah. Tapi Yesus mengatakan ini walaupun saya banyak dari saya akan cepat. Dia Maha Hadir. Isa Al-Masih berkata, siapa yang berkumpul 2-3 orang, aku akan hadir. Bahkan sebelum beliau naik ke surga, dia berkata, aku akan menyertai engkau menuju kepada rasul-rasulnya sampai kesudahan akhir zaman. Dia Maha tahu. Sebelum dia disalibkan, sebelum dia dibunuh, malam harinya dia berkata, aku tahu siapa yang akan menyerahkan saya. Dia tahu, dia Maha tahu. Banyak ayat-ayatnya. Dan dia sendiri mengaku diri Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nanti kita bisa cek bahasa Yunani kalau dipermasalahkan oleh Ustaz Masud dan Ustaz Ali.
Lukas 4 ayat 12, Yesus menjawabnya, katanya ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ketika iblis mencobai dia berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi iblis ada di depan dia, Yesus Kristus ada di berhadapan. Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, yang menuju kepada dirinya sendiri. Dia membiarkan dirinya disembah oleh orang lain, disembah oleh orang dusta, lalu disembah kepala sinagoge, dia disembah nelayan, disembah murid-muridnya dan lain-lain. Dalam tradisi orang Yahudi tidak boleh menyembah manusia selain Tuhan. Makanya pernah satu kali Rasul Petrus melakukan mukjizat. Wah, banyak orang heran dan kagum terhadap Petrus. Lalu ada satu orang yang ingin menyembah Petrus. Petrus karena dia bukan Tuhan, dia sadar bahwa dia adalah manusia biasa. Bangkit, jangan sembah karena aku ini manusia. Tapi Yesus Isa Al-Masih membiarkan dirinya disembah karena dia menghargai Holokos, Kaitheos dan Holokos, dan Allah lah firman itu, dan firman itu adalah Allah. Oke, ini masih ya. Dan seterusnya. Oke. Jadi kami menyebut dia sebagai Tuhan, terus Allah, dan juga Juru Selamat. Pengakuan murid-murid ini ya, pengakuan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan tidak datang dari Paulus saja ya. Kan kebanyakan teman-teman itu, wah, ajaran yang menguatkan Isa Al-Masih itu datang dari Paulus itu, dari Yakobus ya, dari rasul-rasulnya sendiri memanggil dia dengan sebutan Tuhan. Petrus, ya, banyak nafsnya sekali, banyak sekali nafsnya. Oke, kita nanti akan lama di sini kalau, tapi paling tidak saya menampilkan beberapa ayat saja. Ya. Nas-nas dalam Bible yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya, ada Petrus dan seterusnya. Lalu ada Yudas. Tapi Yudas ini bukan tadi yang disampaikan Pak Trasievelo. Jadi begini. Dulu itu ada orang yang menulis sebuah tulisan tapi isinya aco-aco, tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi sebenarnya dia orang lain, tapi supaya tulisannya dibaca, dia mencaplok nama rasul-rasul. Contoh tadi ya, Injil Yudas. Yang menulis itu bukan Yudas yang ada di Bible, tapi orang lain yang lahir 400 tahun, 600 tahun setelah Isa Al-Masih. Tapi karena dia bukan orang terkenal, dia tulislah tulisan tapi kacau-kacau. Ya, dia berkata Isa Al-Masih tidak disalibkan, dia pergi ke India, jalan-jalan piknik, lalu dia di sana buka pesantren dan seterusnya. Dia bukan Yudas. Ya, oke ya. Nah, ini juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di Yohanes 14 ayat 6, Isa Al-Masih berkata begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat kepada yang Allah beritu kalau tidak melalui. Saya membaca itu ada 4 kemungkinan. Kalau tiba-tiba Isa Al-Masih mengaku dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama mungkin dia kerasukan setan. Kenapa? Beribu-ribu tahun sebelum Isa Al-Masih hadir, itu tidak ada pernyataan bahwa akulah jalan. Nabi Musa yang dianggap pemimpin besar, Nabi Ibrahim yang dianggap nenek moyang dari Yahudi, ya, dan lain-lain tidak pernah mengaku bahwa akulah jalan. Jadi ketika Isa Al-Masih mengatakan itu berita yang besar. Ada kemungkinan yang pertama dia kerasukan setan, yang kedua dia gila, yang ketiga mungkin dia baru minum vodka, mabuk, atau yang keempat pilihannya dia betul-betul Tuhan dan Juru Selamat. Dan pilihan yang keempat ini yang paling benar karena sesuai dengan Taurat. Nanti saya tunjukkan Pak Ali penggenapan bahwa Isa Al-Masih Yesus dalam Alkitab itu selaras dengan apa yang dinubuatkan dalam Taurat. Tadi kan Pak Ali kan ambil data-data yang lain loh, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Contoh gini loh, kalau saya mengambil data-data orang Islam liberal, ada banyak orang Islam liberal untuk menghasut atau membuktikan Muhammad itu bukan Nabi, maaf, atau Al-Quran itu bukan kitab suci. Mana enggak? Mana enggak? Marah. Tapi kami tidak marah karena diberi kasih Tuhan.
Dalam Yohanes 20 ayat 28, ketika dia bertemu dengan Tuhan, awalnya Thomas tidak percaya bahwa Isa Al-Masih bangkit dari kematian. Tapi Tuhan tiba-tiba menunjukkan diri. Thomas langsung menyembah Yesus dan berkata, "Ya Tuhanku, ya Allah." Kenapa? Karena itu tadi Henarnya yang melogos, kayu logos, terus kemudian kayaknya semologos. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah Tuhan. Firman itu atau Allah tadi itu telah menjadi manusia. Lucu. Itu tadi yang saya perlihatkan. Ya. Dia menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Dan saya tidak pandai bahasa Arab, yang saya tahu di Al-Quran itu juga diakui bahwa satu-satunya nabi yang tidak berdosa hanya Isa Al-Masih. Ya, nanti kita akan melihatkan buktinya. Oke, ya. Jadi penutupnya apa? Mungkin nanti Ustaz Maksud akan memperlihatkan. Nanti perkiraan saya Ustaz-Ustaz yang bintang ini akan memperlihatkan bukti-bukti kemanusiaan Isa Al-Masih. Ya. Jadi kita tadi sudah tahu Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi saya katakan pada awalnya yang ada itu hanya bersifat ilahi. Kenapa? Kata NRG dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya NRG itu sejajar dengan kata Bereshit bara Elohim dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Bereshit itu sejajar dengan kata NRG dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Karena itu kalau diterjemahkan, tidak tahu kita kapan ini pada mulanya. Gitu. Sama dia ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya ada kata pros. Jadi pada awalnya Allah itu hanya dalam satu bentuk ilahi yang kalau dalam Islam itu disebut roh atau zat. Tapi kemudian dia menambahkan sisi keinsanian namanya atau kemanusiaan. Nah, menurut saya inilah yang salah dipahami oleh banyak orang non-Kristen. Jadi hanya melihat sisi dari kemanusiaan Yesus Kristus. Oh, dia perlu makan dan minum. Tuhan mana yang perlu makan? Nada. Dia disalibkan. Tuhan mana yang bisa disalibkan? Dia seperti dia dikasihani, bahkan seperti penjahat di kayu salib. Karena dia sudah mengambil wujud keinsanian. Nah, Bapak Ibu, kenapa? Pertanyaannya kan begini. Lalu kenapa dalam Yohanes 1 ayat 14 itu Allah itu atau Allah itu harus muncul menjadi manusia? Ini selaras dengan konsep penebusan dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama atau Taurat itu setiap dosa harus diselesaikan dengan korban. Nanti kita perlihatkan bukti bahwa perlu sekali korban itu untuk menghapus dosa, menghapus. Tidak ada itu lagi. Tapi masalahnya bagaimana Tuhan mengorbankan dirinya kalau dia dalam bentuk zat atau roh? Saya mau tanya, siapa di sini Bapak Ibu yang pernah melihat bentuk Allah itu seperti apa bentuknya? Ada yang pernah? Coba yang baju kotak-kotak ini pernah melihat wujudnya Tuhan yang Maha Besar itu bentuknya seperti apa? Tidak bisa. Jadi tidak bisa dia mengorbankan dirinya kalau dalam bentuk zat. Makanya perlu muncul. Ini teologi Kristen ya. Saya ingin berbicara dulu dari sudut pandang Kristen. Karena tadi Pak saya sudah itu dia. Jadi dia perlu muncul menjadi insan. Makanya dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7 dia membatasi keilahian. Oke, saya langsung menutup. Jadi kami meyakini seluruh ayat dalam Alkitab. Ayat-ayat yang memperlihatkan bahwa Yesus itu adalah utusan, tidak masalah. Dia sebatas nabi, tidak masalah. Dia sebagai guru, tidak masalah. Dia makan dan minum, tidak masalah. Karena fungsi Isa Al-Masih itu banyak. Dia dianggap sebagai Mesias, dia dianggap sebagai nabi, dia dianggap sebagai utusan. Kami tidak ada masalah. Dia dianggap sebagai manusia pun kami tidak masalah. Tapi kemudian kami juga menerima ayat-ayat ketuhanan Isa Al-Masih. Dia kekal. Dia maha hadir.
Dia hakim di hari kiamat. Dia satu dengan Allah. Yohanes 10. Karena aku dan Bapa adalah satu. Dia firman pencipta. Ya. Tapi kalau hanya mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu hanya manusia biasa, menurut kami itu sesat. Karena dia satu pribadi memiliki dua tabiat. Dia ilahi, tapi juga dia insan. Kenapa ilahi? Karena pada mulanya dia adalah Allah. Kenapa dia insan? Karena dia telah mengambil wujud manusia sama. Satu menit lagi. Menebus manusia dari dosa. Yesus adalah Tuhan saja. Lalu mengatakan kemanusiaannya itu tidak fakta, itu sesat. Atau yang kedua, Yesus hanya Tuhan saja, dia bukan manusia, juga sesat. Yang benar itu bahwa Isa Al-Masih itu adalah sehakikat dengan Allah, Tuhan, tapi juga dia muncul menjadi manusia. Tidak ada masalah bagi kami. Nah, kita tidak bisa masuk ke dalam keadaan kotor dengan dosa. Makanya perlu ada penebus. Dan saya katakan, konsep penebusan dosa itu dari Taurat. Kalau Pak Adi berkata bahwa beliau itu meneruskan ajaran dari Taurat, lalu ajaran yang mana diteruskan? Konsep penebusan dalam Al-Quran. Ada menit lagi. Baik. Kita perlu menebus juru selamat untuk dosa-dosa kita. Dan itu syarat-syarat bahwa menebus itu tidak berdosa hanya ada dalam Isa Al-Masih. Nabi-nabi yang lain semua berdosa. Semua nabi yang Tuhan besar melakukan ritual korban penebusan hal, korban menghapus dosa, korban keselamatan. Nanti kita perlihatkan ayat-ayatnya dan berikutnya. Jika ada yang merasa mampu ke surga dengan dosa dan kekuatannya sendiri, kami tidak memaksakan kepercayaan kami. Malah kami mendoakan. Maaf, waktu saya habis. Mudah-mudahan berhasil. Ya, terima kasih. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Bapak Ibu jemaah Muslim dan jemaat Kristen yang dirahmati oleh Allah, kita sudah mendengar dua pembicara dari Kristen. Yang satu memperkuat akidah bahwa Injil yang dipegang itu adalah asli murni yang datangnya dari Tuhan. Dan yang kedua tadi kembali memaparkan satu fondasi komitmen yang menjadi harga mati bagi umat Kristen, bahwa junjungan yang disembah, Tuhan yang disembah itu adalah Yesus Kristus, dan itu adalah harga mati dan tidak bisa ditawar. Dan sudah dibuktikan dari beberapa banyak ayat, ya. Jadi tolong menjadi catatan bagi saudara-saudara khususnya di kaum muslim. Mungkin nanti ada pertanyaan, jangan sampai keluar dari jalur situ. Tetap berpatokan pada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman itu sendiri. Dan itu merupakan satu kekuatan memang. Dan berbagai banyak ayat yang tadi sudah disampaikan, tolong untuk menjadikan catatan bagi saudara-saudara muslim, nanti akan dipertanyakan kembali. Tapi satu hal yang perlu kita garisbawahi, itulah pandangan dari saudara-saudara kita di Kristen. Karena alasan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pakar Rahmatan juga jelas, bahwa Kristen tidak melihat keindahan Yesus itu dari metode bawah. Tidak mungkin manusia Nabi Rasul itu bisa menjadi Tuhan, tapi melihat dari metode atas. Tidak ada barang mustahil bahwa Tuhan bisa turun ke dunia, bisa menjadi manusia. Itu prinsip yang dipegang oleh orang Kristen. Jadi dua pembicara ini tadi sudah menyampaikan bahwa Injil yang dipegang itu adalah asli, Yesus itu adalah Tuhan, dan itu adalah harga mati. Dan untuk selanjutnya pembicara dari Islam kami berikan kepada beliau Ustaz Muhammad Masud Pakku, dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bahwa kalau dari kalangan Kristen yang namanya Injil itu betul-betul suci, sedangkan dari kalangan Islam Injil itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Adapun yang disebut Injil oleh orang Kristen itu menurut Islam bukanlah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa, melainkan catatan sabda dan perbuatan Yesus.
Oleh karena itu umat Islam lebih tepatnya menyebutnya bukan Injil tapi Kitab Manaqib Isa, bukan Kitab Injil. Adapun kalau dari pihak Kristen selain Injil 4 itu adalah sesat, maka kita juga perlu tahu dari kalangan cendekiawan yang netral, bukan dari kalangan Muslim, bahwa empat kitab yang disebut Injil oleh orang Kristen itu mayoritas bukan catatan sabda dan perbuatan Nabi Isa. Itu hanyalah kisah yang disuapkan pada mulut Nabi Isa. Biasanya pendeta ini mengatakan itu kan pandangan dari orang-orang liberal Kristen. Tapi marilah kita berbicara secara jernih. Sebagai contoh, kalau di dalam Matius dan Lukas memotret tentang silsilah Nabi Isa, ternyata terjadi kekacauan. Jadi motret Nabi Isa saja, kelahiran silsilah Nabi Isa juga terjadi kekacauan. Selanjutnya tentang identitas Nabi Isa pun meraba-raba. Memang sebenarnya keempat kitab yang disebut oleh orang Kristen itu Al-Injil bukan ditulis oleh orang-orang yang dekat dengan Nabi Isa atau yang dekat dengan Yesus. Memang di situ ada nama Matius, tapi Matius penulis kitab Matius itu bukan Matius murid Yesus. Memang ada Yohanes, tapi Yohanes penulis kitab Yohanes itu bukanlah murid Yesus. Bahkan yang dibangga-banggakan oleh orang Kristen, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Itu sebenarnya mencaplok dari himne Neoplatonisme, dan ini diakui oleh Bapak Gereja pertama yang bernama Santo Agustinus. Dan sebenarnya kalau dikatakan bahwa Yesus itu adalah firman dan Yesus itu adalah Tuhan, cobalah kita lihat di dalam kitab suci Kristen sendiri. Ketika Nabi Isa atau Yesus berusia 12 tahun, dia berdialog di rumah, ya, di Baitullah, di rumah Tuhan, bersama imam-imam Yahudi. Imam-imam Yahudi terperangah, ya, merasa heran dengan ucapan-ucapan Yesus. Kalau memang Yesus itu sebagai Tuhan, dan itu pada usia 12 tahun itu merupakan ucapan yang menyakitkan, berarti itu kan jelas, itu kan ditulis dan dicatat. Apa bunyinya, bagaimana, ya, kata-katanya itu mesti ada. Tapi ternyata sampai sekarang pihak Kristen tidak bisa menunjukkan. Kalau dikatakan bahwa Yesus itu firman yang hidup, kalau dikatakan firman yang hidup, berarti setiap tutur kata Yesus ini adalah firman. Terus apakah kemudian bagaimana orang tuanya, yaitu Maria, saudaranya Yakobus atau James, Yohanes Pembaptis, mencatat dan menghafal sabda Yesus itu? Kalau seandainya Yesus itu adalah firman Tuhan, seharusnya kan dicatat dan dihafal. Dan ternyata tidak. Karena apa? Orang-orang dekat Nabi Isa tidak pernah menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, dan tidak pernah menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah firman Tuhan yang hidup. Oleh karena itu mereka mengabaikan, di antaranya ketika Nabi Isa atau Yesus tertinggal di Baitullah itu berdialog dengan imam-imam Yahudi, itu kan ketinggalan.
Orang tuanya itu khawatir. Bayangkan usia 12 tahun. Ketika ketinggalan orang tuanya khawatir. Kalau seandainya dia itu adalah 100% berkodrat ketuhanan dan 100% berkodrat manusia, untuk apa dikhawatirkan dia Tuhan sekaligus manusia? Gak usah dikhawatirkan. Saya aja usia 10 tahun ya, dari Sidoarjo ke Madura gak pernah dikhawatirkan. Yesus usia 12 tahun lebih besar dari saya kok dikhawatirkan, apalagi berkodrat ketuhanan. Nah, hingga sekarang kita membutuhkan bukti otentik kalau memang Yesus itu merupakan firman Tuhan. Ya, tunjukkan catatan sabda Nabi Isa mulai kecil sampai usia 30 tahun. Katanya Pak Manurung itu kan masih belum dapat misi. Usia 12 tahun dia sudah berdialog dengan imam-imam Yahudi. Dan kalau dikatakan bahwa yang akan dibahas oleh Ustadz Masud nanti adalah masalah kemanusiaan Yesus, enggak, saya tidak bahas itu. Saya justru mempertanyakan ketuhanan Nabi Isa. Kalau biasanya kelompok Kristen Ortodoks Syria memang Al-Quran, ya kami menyetujui Al-Quran bahwa kafir orang-orang yang menyembah Isa putra Maryam. Tapi yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Isa ibnullah, Isa putra Allah. Orang yang menyatakan Isa putra Allah menurut surat Yunus surat At-Taubah ayat 30 itu adalah keyakinan yang menjiplak kepercayaan manusia purba. Catat surat At-Taubah ayat 30. Jadi Yesus sama sekali gak punya kodrat ketuhanan. Adapun kalau Allah menyatakan dalam surat Ali Imran ayat 45 bahwa terciptanya Nabi Isa itu bikalimatillah, tercipta dari firman-Nya, dengan firman-Nya, yakni tercipta dengan ucapan, dengan firman Allah kun. Dan di situ bukan bikalamillah. Kalam itu bahasa Indonesianya kalimat, kata-kata. Tapi kalau kalimat dalam bahasa Arab artinya adalah kata dalam bahasa Indonesia. Apa firman Allah? Cukup satu kata, kun, jadilah, maka jadilah Nabi Isa. Nabi Isa disebut Ruhullah karena tujuan orang-orang Yahudi bahwa roh yang ada dalam Nabi Isa itu adalah rohnya iblis. Kehendak-kehendak birahi, lahirnya Nabi Isa itu karena kehendak-kehendak birahi. Maryam ada melacur dan lain-lain, tapi Allah menjelaskan bahwa roh yang ada pada Nabi Isa itu adalah Ruhullah, roh ciptaan Allah. Sama dengan pada surat Al-Hijr Allah menceritakan kepada kita, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Dan ketika penciptaan Adam itu sudah sempurna, maka aku meniupkan rohku kepada Adam. Apakah roh Adam itu roh zat Allah? Bukan, roh ciptaan Allah. Sama seperti Ruhullah yang dimaksudkan pada surat Ali Imran ayat 45. Ya, begitu juga di hadis-hadis itu. Ya, ini soalnya sering dipakai oleh para misionaris Kristen itu. Ya, bahwa Nabi Isa itu Ruhullah wa kalimatuhu, roh Allah dan firman-Nya yang hidup. Itu pengertiannya bahwa Ruhullah di sini adalah roh Allah, roh ciptaan Allah. Sama seperti pada surat Al-Hijr Allah mencipta dan menyempurnakan Adam, kemudian wa nafakhtu fihi mir ruhi, kemudian aku meniupkan rohku padanya. Apakah roh ini roh zat Allah? Bukan, roh ciptaan dan milik Allah. Ini yang dimaksudkan.
Jadi begitu pula tentang kalimatullah itu sama, bukan kalamullah. Makanya di Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Surabaya nggak ada Fakultas Usuluddin itu terus ada kajian ilmu kalimatullah, nggak ada. Atau jadi yang disebut itu adalah ilmu kalam, bukan ilmu kalimat. Ini perlu kita ketahui. Selanjutnya tentang masalah Mesias Al-Masih. Nah, coba di ayat sebelumnya pada surat Ali Imran, Nabi Yahya itu juga disebut sebagai kalimatullah. Bukti karena memang Nabi Zakaria itu sudah tua, tak punya anak, diberitahu oleh malaikat bahwa dia akan punya anak, dia kan juga bertanya. Nah, itu adalah kehendak Allah, titah Allah. Kalimatullah itu titah Allah, sabda Allah sebenarnya, kehendak Allah, bukan kehendak iblis, bukan atas kehendak birahi. Jadi sama antara Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis dengan penciptaan Nabi Isa, juga dengan penciptaan Nabi Adam, dan juga penciptaan kita semua. Ini semua bikalimatillah, dengan kalimat Allah, yaitu kun fayakun. Adapun adapun pengertian Al-Masih, para sejarawan di buku Esai Simon, seorang pakar Yahudi dan dia orang Yahudi juga, dalam bukunya Jews and History, kemudian juga di dalam bukunya The Decline and Fall of Roman Empire, Holy Blood and Holy Grail, ditulis oleh 3 sejarawan dan arkeolog. Holy Blood and Holy Grail itu yang menggemparkan dunia Kristen, karena ini yang dikutip oleh Dan Brown. Ya. Kemudian juga yang ditulis oleh Burns dalam bukunya The Secret Legacy of Jesus. Begitu pula ditulis oleh David Klimbiford dalam bukunya Why Jews Rejected Jesus. Bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan Al-Masih atau Mesia atau Hamasya atau Mesiko, 1 raja, 2 tokoh agama, 3 tokoh masyarakat, 4 panglima perang, yang kelima pembebas bangsanya dari cengkeraman dan perbudakan asing. Itu kesimpulannya tentang Al-Masih. Lah, apakah Nabi Isa itu sebagai Al-Masih yang dinantikan, yang bangkit pada hari ketiga, sebagaimana yang disebutkan pada Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 46? Dan ingat, di sini letak kebohongan dari kitab sucinya orang Kristen. Di situ disebutkan pada Lukas pasal 22, pasal 24 ayat 44 sampai 46 itu harus tergenapi apa yang tertulis dalam kitab suci, ya, kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Yaitu bunyinya Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Ayat ini katanya tertulis dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Biasanya orang Kristen merujuk kepada Yesaya pasal 3 ayat 4 sampai 6. Tetapi coba dilihat setelah ayat 10, di situ disebutkan ia akan melihat keturunannya. Kalau memang orang Kristen itu yakin bahwa Yesus tidak memiliki keturunan, seharusnya ayat ini nggak dipakai, karena pada ayat 10 di situ disebut
disebutkan ia akan melihat keturunannya. Dan Yesus bukanlah penebus dosa. Kalau Yesus penebus dosa, ketika akan ditangkap dia akan gembira, bukan malah berdoa kepada Allah di Bukit Getsemani. Kemudian ketika didatangi oleh malaikat, malaikat memberi kekuatan kepada Yesus. Kalau Yesus itu berkodrat ketuhanan, bukan malaikat yang memberi kekuatan kepada Yesus, melainkan Yesus memberi kekuatan kepada malaikat. Dan ketika didatangi oleh malaikat, Yesus tambah ketakutan. Yesus berdoa tidak rela dia akan ditangkap dan disalib itu. Begitu pula tentang kisah kebangkitan Yesus dari kubur, itu bukan 3 hari 3 malam sebagaimana katanya sudah diramalkan oleh Yesus pada Matius pasal 10, pasal 12 sampai 10 itu. Ya, ayat 40. Ya, itu kan berbunyi angkatan yang jahat ingin bukti. Tidak akan diberikan bukti pada mereka kecuali bukti Nabi Yunus. Yunus berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Begitu pula Yesus, anak manusia yakni Yesus berada di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Ternyata kenyataannya kitab Kristen sendiri malahan tidak menceritakan Yesus dikubur, berada di kubur 3 hari 3 malam, tapi hanya 2 hari 2 malam. Dan kisah kebangkitan itu pun ternyata juga kacau antara Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sementara itu dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Muhammad Masud. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita sudah mendengar pemaparan dari 2 pembicara dari Islam, yang satu Ustaz Menhakim Ali yang membahas dalam surat An-Nisa 167 tentang penyaliban Isa al-Masih, dan yang kedua yang disampaikan Ustaz Muhammad Masud, beliau tetap memberikan satu pernyataan sikap bahwa Injil yang dipegang oleh orang Kristen saat ini itu bukan firman Tuhan, tapi tidak lebih dari sabda Yesus. Kalau boleh sedikit pinjam bahasa, hampir ada kesamaan dengan hadis, bukan Al-Qur'annya. Tapi apakah hadis ini ada yang sahih, ada yang tidak sahih? Seperti itu. Pendapat saya seperti itu. Dan yang kedua, Ustaz Masud juga tetap menolak bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, memang kalau membahas tentang jalan Yesus itu sampai kapanpun tidak akan pernah ada habis-habisnya. Makanya seringkali saya sampaikan, sebenarnya orang Kristen sama orang Islam itu ada satu kesepakatan bersama, dan itu harga mati. Tentang nanti apakah dia menurut orang Kristen ada panggilan orang itu bisa bertobat terus masuk ke agama Kristen, ada orang mendapatkan hidayah masuk ke agama Islam, itu Allahu a'lam, itu gaib, itu urusan hati manusia. Tapi yang paling pasti, 2 agama ini mempunyai Tuhan yang berbeda, dan itu tidak bisa ditolak, ya, dan tidak bisa dipungkiri bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu namanya Allah Subhanahu wa taala, itu titik, harga mati, dan tidak bisa dipungkiri. Dan yang disembah oleh orang Kristen itu namanya Yesus Kristus, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dicampur adukan. Tidak bisa, Tuhan itu satu, ada tidak bisa, ya, berbeda. Tuhan yang disembah oleh orang Kristen sama Tuhan yang disembah oleh orang Islam berbeda. Perbedaan inilah butuh sebuah data. Nah, tadi Ustaz Masud sudah menyampaikan berbagai banyak data. Saya nanti berkerinduan kepada saudara-saudara saya di Kristen
mencatat apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Masud, baik ayat demi ayat tadi itu juga nanti mungkin akan disampaikan kembali melalui program tanya jawab setelah selesai dari dialog ini. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwa Ustaz Masud juga menolak bahwa Yesus itu bukan penebus dosa. Padahal yang menjadi akidah, yang menjadi pondasinya orang Kristen itu, kalau menurut yang saya imani yang dulu itu bahasanya bahwa Yesus, akidahnya orang Kristen itu ada dalam acara ritual Paskah, bukan Natal. Ya. Tapi Ustaz Masud tadi ini memberikan satu keterangan yang begitu tegas bahwa Yesus bukan penebus dosa, tapi bagi orang Kristen harga mati, Yesus itu penebus dosa. Ya, kalau orang Islam menolak adanya penyaliban, orang Kristen menerima penyaliban, karena tanpa adanya sebuah penyaliban tidak ada sebuah penebusan dosa. Karena penyaliban itu adalah akidah, kekuatan pondasinya orang Kristen. Mungkin acara program yang untuk section yang pertama saya akhiri di sini dulu, ya, karena sebentar lagi mungkin saudara-saudara di Islam akan masuk dalam sholat duhur. Jadi mungkin sekarang tepat pukul 11:20. Jadi nanti kita akan kembali dalam ruangan ini tepat pukul 12. Jadi yang mau makan siang monggo, mohon maaf waktu saya bukan panitia, kami adalah panitia, mohon maaf kalau tidak bisa menyediakan apapun. Kenapa Pak? Pak Agus. Ya, cuma di sini karena acara nanti debat ini memakan waktu, jadi daripada nanti debat perang syarat nanti tidak bisa diberhentikan, jadi lebih baik saya hentikan sekarang. Jadi setelah sholat dulu kan semua dingin kepala Pak, ya. Setelah dingin masuk cuti lagi, insya Allah seperti itu. Saya kira Pak Agus masuk ke sini jam 12. Iya, jam 12. Baru ada. Oh, bukan jam 12 seperempat, bukan. Oh iya. Ya, insya Allah mungkin itu ambil aja sebuah katakan bahasa saya. Jadi setelah sholat duhur, setelah makan, monggo masuk di sini ya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah.